Poin nomor 3 yaitu macam-macam dari maf'ul bih. Hanya ada 2 macam. Di buku ini disebutkan hanya 2 macam, yaitu isim mu'rab dan isim mabni. Isim mu'rab dan isim mabni. Dan yang ketiga juga masdar mu'awwal ternyata. Masdar mu'awwal. Ada 3 jenis. Isim mu'rab, isim mabni, dan masdar mu'awwal. Nah, baik yang baca paling timur, ada monggo Pak. Kama fil amtsilah disabiqah. Baik. Terus al-isman madaniyan mamiran mutasilan au munfasilan. Isma isyaratin, isman mausulan ila akhirih. Mislu ra'aituka al-kafu dhamirun mutasilun mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. terus Iyyaka na'budu. na'budu. Iyyaka dhamirun munfasilun mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Terus fa'ala yufa'ilu. Yusajjibu ala jumhuru hadal la'ida. Hada ismun isyaratin mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jim masdaran mu'awwalan min an wal fi'lu Wal fi'li au min anna wa ismiha wa khabariha. Mislu akadat al-sah fa'il. Apa? As-suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. As-suhufu anna istatabba isim fa'ilnya. Istatabba isim fa'ilnya. Mustatibun. Terus al-masdar al-sukufu anna mustatibun. Al-masdarul mu'awwalu min anna wa ismiha wa khabariha maf'ulun bih. Jazakallahu khair. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga dari bab maf'ul bih, yaitu macam-macam dari maf'ul bih. Di sini beliau menyebutkan macam dari maf'ul bih ada 3. Yang pertama isim mu'rab, yang kedua isim mabni, yang terakhir adalah masdar mu'awwal. Baik, kata beliau yakunul maf'ul bih itu bisa berupa yang pertama imma isman mu'raban. Baik dia dari isim mu'rab sebagaimana contoh-contoh yang berlalu. Isim mu'rab. Keterangan ini isim mu'rab sama dengan pembahasan sebelumnya, Pak ya. Tiba-tiba isim mu'rab terus kama fil amthilati as-sabiqati. Di pembahasan apa, Pak? Yang pertama isim mu'rab. Terus kama fil amthilati as-sabiqati. Di pembahasan apa? Kayaknya pernah di pembahasan isim inna. Isim inna macam-macamnya. Isim mu'rab, kemudian isim mabni. Isim mu'rab dikatakan sebagaimana di contoh-contoh yang berlalu, ya kan? Iya. Maksud dari isim mu'rab isim apa, Pak? Atau contohnya isim mu'rab itu isim apa aja? Iya. Kalau ada isim mu'rab itu maksudnya isim mufrad, isim mudhanna, isim apa lagi?
isim jamak yang 3, taksir, muannas salim, mudzakkar salim, terus apa lagi? Asmaul khamsah, itu maksud dari isim mu'rab. Selalu ana ingatkan agar jenengan ketahui atau ingat kembali, jika ada kata-kata isim mu'rab, maksudnya adalah isim yang memiliki tanda i'rab, baik dia marfu', majrur atau mansub. Isim apa? Mufrad, musanna, jamak taksir, mudzakkar salim, muannas salim, asmaul khamsah, terus apa lagi? Isim maksur, isim mangkus. Ini semua adalah apa? Isim mu'rab. Jadi jangan jenengan bingung maksud dari isim mu'rab apa? Isim yang mu'rab, isim yang bisa di-i'rab, yang tanda i'rabnya itu zahir, nampak. Itu adalah isim mu'rab. Nah, terus beliau mengatakan kama fil amthilatis sabiqah, sebagaimana contoh yang berlalu. Jadi contoh yang lalu dari isim dari maf'ul bih itu semuanya dari isim mu'rab. Kita lihat dari nomor 1 itu. Yadribul aqilu al-ilma. Mana isim mu'rabnya, maf'ul bihnya? Yadribul aqilu al-ilma. Mana isim mu'rab maf'ul bihnya? Al-ilma. Contoh kedua, tukarrimu ad-daulatu al-mutafawwiqina. Mana isim mu'rabnya? Al-mutafawwiqin, terbuat dari isim jamak apa? Ya, isim mu'rab jamak mudzakkar salim. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Isim apa? Al-bai'a. Isim mu'rab mufrad. Dan seterusnya, yang 2 maf'ul bih juga begitu. Donantur rajula na'iman. Ar-rajul sama na'iman isim mu'rab. Khiltu Muhammadan akhaka. Akhaka juga isim mu'rab. Semua maf'ul bih, baik itu maf'ul bih pertama atau maf'ul bih kedua, dari contoh-contoh yang berlalu di poin 1 dan poin 2 itu adalah semuanya isim mu'rab. Jadi contohnya sudah banyak. Ada pertanyaan? Ana rasa sudah jelas. Kita lanjutkan ke poin yang nomor ba, yaitu maf'ul bih dari isim mabni. Maf'ul bih dari isim mabni. Sebagaimana di poin-poin sebelumnya ketika kita membahas tentang isim inna, itu juga kita ketemu dengan isim mabni. Isim mabni murojaah kembali ada berapa? Isim mabni ada berapa? Apakah semua isim mabni bisa dijadikan maf'ul bih? Tidak. Di poin sebelumnya isim inna adalah isim mabni juga. Dan kita rinci waktu itu tidak semuanya bisa menjadi isim inna. Hanya berapa? 4 kalau nggak salah ya. Untuk maf'ul bih, apakah semuanya bisa menjadi maf'ul bih? Apa aja isim mabni dulu? Yang pertama, isim mabni yang pertama? Dhamir. Yang kedua? Isim isyarah. Isyarah. Yang ketiga? Isim mausul. Isim mausul. Yang keempat? Isim istifham. Yang kelima? Asmaul af'al. Yang keenam? Adad murakkab. Yang terakhir? Sebagian dzaraf. Berarti ada 7 apa 8? Ada 8. Ada 8. Satu tadi yang belum disebutkan apa? Isim isyarah. Ya. Apakah semua isim-isim ini bisa menjadi maf'ul bih? Kita lihat di buku dulu. Di buku kata beliau dhamir. Terus dhamir dirinci, dhamir muttasil atau dhamir munfasil. Terus isim isyarah, terus isim mausul, terus ila akhirih, hingga dirinci lagi, enggak disebutkan lagi. Nah, baik, kita mulai dari dhamir. Dhamir, isim isyarah, isim mausul, ada murakkab 4 ya. Terus isim istifham bisa enggak? Isim istifham, terus isim apa? Isim syarat. Ini bisa, isim istifham juga bisa, tetapi enggak semuanya. Ya udah, kita bahas yang di buku aja dulu, karena isim syarat dengan isim istifham itu butuh perincian yang
butuh perincian yang membutuhkan waktu, kita cukupkan dengan yang di buku. Insya Allah ini yang paling penting. Domir, isim isyarah dan isim mausul. Apalagi domir dan isim mausul ini yang membutuhkan perincian. Baik, kata beliau, yang kedua isim maf'ul bih adalah isim mabni. Terus beliau menyebutkan domir. Domir dirinci lagi, muttasil dengan munfasil. Domir muttasil dan munfasil. Nah, domir muttasil dan munfasil. Pertama adalah ad-domir. Lebih ya. Al-maf'ulu min mabni. Yang pertama domir. Domir rinci menjadi dua. Yang pertama domir muttasil, yang kedua domir munfasil. Ada yang ingat domir muttasil itu seperti apa? Domir munfasil itu seperti apa? Yang kedudukannya sebagai maf'ul bih mansub. Domir nasab muttasil dengan domir nasab munfasil. Ada yang ingat? Ya, monggo yang mau komentari. Kalau yang munfasil iyahu itu. Domir munfasil Yang iyahu. iyahu saja sampai iyana. iya Nah, iyana. Ada berapa? Ada berapa dari iyahu sampai iyana? Ada 14. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma terus sampai iyana. Ini domir nasab munfasil. Makanya namanya di muhtarad itu domir nasab munfasil. Kenapa? Karena pertama domir nasab. Kenapa nasab? Karena kedudukannya sebagai maf'ul bih. Ini. Untuk prakteknya nanti kita bahas. Kita ketahui dulu domirnya. Untuk prakteknya nanti kita bahas. Terus yang pertama atau selanjutnya, terus domir yang muttasil seperti apa? Yang bersambung dengan fi'il. Contohnya, yang nyambung dengan fi'il ya. Contohnya, doroba, contohnya dorobahu. Nah, dorobahu mana domirnya? Yang dulu. Kalau anak kasih pertanyaan, kalau dorong tuh, ini kan domir juga, termasuk juga enggak? Yang dorong tuh juga Dorong bahu, ini domir, itu maf'ul. ini juga domir, termasuk? Kenapa nggak masuk? itu domir rofa. Ah iya. Kalau ini Pak, ini domir muttasil juga, tetapi rofa muttasil. Kalau di sini muttasil juga, tapi nasab. Dan jangan lupa di dalam doroba ini ada domir rofa muttasil juga, tapi mustatir, ya kan? Ini kan dorobo artinya dia memukul dia, ya kan? Dia memukul dia. Doroba ini kan fi'il, fa'ilnya itu ada di sini domir. Seumpama begini, dorobtuhu, baru ini yang pembahasan kita, bukan tunya. Jadi dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, yang ujung Pak ya, itu domir nasab muttasil. Dorobahu, misalkan kalau musanna fa'ilnya dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma. Kalau domirnya anak,
dorobnahuma. Masalah fa'il bisa berubah-ubah. Yang penting maf'ul bihnya yang dari domir nasab muttasil tetap yang belakang itu. Huma, hunna yang paling belakang. Ini yang pembahasan kita. Domir nasab muttasil. Domir nasab muttasil. Nah, ini adalah domirnya. Dan banyak contohnya. Contoh di buku. Ra'aituka. Ada berapa domir di kata di ra'aituka? Ada berapa domir di ra'aituka? Ada 2. Pertama, domir rafa' muttasil mana? Tuh. Terus yang kedua, domir rafa' ra'aituka. Yang pertama domir rafa' muttasil tuh. Yang kedua nasab muttasil. Ini contoh di buku ra'aituka. Ra'aituka. Ada berapa domir di sini? Ada 2, ini sama ini. Tetapi yang menjadi pembahasan kita yang K. Yang K ini, domir nasab muttasil. Domir nasab muttasil. Domir nasab muttasil. I'rabnya domir nasab muttasil, ini bukan i'rab ya. Ini nama ini. Kalau jenengan misalkan nanti disuruh i'rab K, domiru nasbin muttasilun, ini belum i'rab, ini masih nama. I'rabnya adalah fi mahalli nasbin maf'ul bih. Nah, ini baru i'rab kedudukan sama fi mahalli nasbin ini. Ini baru i'rabnya. Seandainya jenengan i'rab K nasab fi mahalli nasbin maf'ul bih, udah benar. Tapi jenengan K domiru nasbin muttasilun, dah enggak disebutkan ini ya tidak salah. I'rab ini i'rab yang bawah. Jadi itu ra'aitu kakaknya ini. Nah, jadi seperti itu. Contohnya gampang Pak ya. Intinya ada fiil, jenengan masukkan fa'il, kemudian datangkan domir nasab muttasil. Bisa ya buat contoh? Insyaallah. Baik. Anda tanya buat contoh dari paling barat pasti. Fiilnya terserah jenengan. Monggo buatkan contoh. Di situ ada domir nasab muttasil sebagai maf'ul. Hah? Nasartuka. Mana maf'ul bihnya? Tanya betul. Nasartuka. Terus siapkan masing-masing orang contoh nasartuka. Benar. Lanjut, masih Isan dulu. Siap Nasohtuka. Hah? Nasohtuka. Nasohtuka. Saya telah menasihatimu. Benar. Lanjut. Sampai belakang. Siapkan contoh-contohnya. Sampun? Belum ada? Monggo. Wasaltuhu. Saya memandikannya ya. Mandi mayit ya. Wasaltuhu ya. Belakang? Hah? Jalastuka, saya mendudukimu. Jalasa itu enggak rasa ke maf'ul bih.
Jalasa yajlisu itu ala. Jalas itu alaika. Tapi kayaknya nggak jadi maf'ul bih. Jalasa yajlisu. Makanya di sini pentingnya tahu fiil. Ada fiil yang dia punya maf'ul bih, ada fiil yang dia harus pakai huruf jar. Jadi jelas itu kan kurang tepat. Salah, monggo. Monggo. Ashrabuha. Ashrabuha, ya. Ashrabuha. Ini diambil dari fi'il mudhari Pak ya. Syariba yashrabu. Kalau di sini kan contohnya fi'il madhi terus. Fi'il mudhari boleh. Ashrabuha, syariba yashrabu, ashrabu. Terus ashrabuha, saya sedang meminumnya. Apa halnya? Qahwa mungkin ya, kopi. Ashrabuha, betul. Yang belum, silakan. Qabalnahu, kami menemui dia. Ya, qabalnahu, betul. Sudah? Seumpama apa? Fiilnya daraba. Atau yang atas ini aja. Ra'aituka. Saya melihat dia. Ini kan seumpama apa? Fa'ilnya itu bukan isim domir, tapi isim dohir. Ro'a Muhammadun. Kalau ini kan domir, ya kan? Ra'aituka. Tapi maf'ul bihnya tetap ini domir. Ana rubah fa'ilnya menjadi isim dohir, paham? Nah, Muhammad melihat kamu. Gimana Pak? Ro'a Muhammadun kan? Gimana caranya? Paham nggak pertanyaannya? Ro'a Muhammadun kah? Gimana caranya? Boleh nggak? Misalkan Muhammad melihatmu, boleh nggak? Boleh, tapi gimana cara? Ada yang menjawab? Muhammadnya di depan. Jadi jadinya Muhammadun yang pertama Muhammadun apa? Muhammadun ro'aika. Ini hasil. Iya. Ya. Benar nggak ini? Adanya di depan, di belakang. Muhammadun di belakang. Berarti jadinya Ro'aika Muhammad. ro'aika. Ro'aika Muhammad. Dan ini dun. Dun. Yang kedua. Ada lagi? Apa? Iya, ro'a. Ini jadi Muhammadun ro'aika, yang bawah ro'aika Muhammadun. Ini masih ijal nggak? Oh ya, jazakallahu khairan kemarin Mas. Iya. Insyaallah. Anak pertama nih. Masyaallah. Ro'aka Muhammad. Ini yang ketiga. Ro'aka Muhammad. Ro'a mana tulisannya? Gini ya. Ro'aka Muhammad. Ada lagi? Mazhab yang lain? Pendapat yang lain? Itu masih mutasil, Ustaz. Hah? Masih yang benar mutasil. Iya mutasil. Atau mungkin pasti silahkan tak tulis. Yang penting waalaikumsalam. Yang penting artinya Muhammad melihatmu. Iyahu ro'a Muhammadun. Anta ya, anda pengen yang iyahu, iyahu, Iyahu.
iyahu ro'a Muhammadun. Muhammadun. Nah ini ada lagi, silakan. Masih yang belakang pojok. Ya baik. Kita cek satu-satu. Muhammadun ro'aika Muhammadun, ro'aka Muhammadun, iyahu ro'a Muhammadun. Ini apa artinya Mas Ihsan? Iyahu ro'a Muhammadun. Dialah seorang yang Muhammad lihat. Dialah yang dilihat oleh Muhammad ini. Dialah. Baik. Kita mulai dari yang ini. Ini sebenarnya Pak, hampir betul. Tapi ada sedikit trouble-nya. Ini nih, Muhammadun ro'aika hampir betul, tapi ada sedikit yang salah. Ini kenapa kok jadi ya? Ini alif Pak, ro'a ini, ro hamzah sama alif bengkok. Kenapa kok di sini jadi ya? Jangan ro'aika, tetap ro'aka. Muhammadun ro'aka. Artinya adalah Muhammad melihatmu. Ini, jangan jadi ya. Kok ini alif kok jadi ya? Jadi ro'aka. Ini anak kasih gini aja. Karena mat ya. Kalau nggak mat, biasanya ada hamzah sama alif kan nggak enak. Tulisannya kurang tepat. Anak ganti dengan mat. Ro'aka, Muhammadun ro'aka. Betul. Begitu juga yang bawah. Ro'aka Muhammadun. Boleh? Bedanya atas jumlah ismiyah, bawah jumlah fi'liyah. Ini mubtada awal, ini fi'il, maf'ul bih fa'il. Tetapkan maf'ul bih. Yang ini sama dengan ini. Sama. Ini yang lebih benar yang sejar tadi. Pelafatannya lebih benar. Terus punya Mas Ihsan, iyahu ro'a Muhammadun. Hampir benar tapi ada yang salah. Dhamirnya bukan iyahu tapi iyaka. Tapi ini nanti untuk yang dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Dhamir munfasil itu seperti ini, Pak. Seperti ini. Nggak boleh taruh di belakang. Harus di depan. Iya karena budu. Nanti maknanya itu lebih kuat. Nak buduka, saya menyembahmu. Tapi kalau iya karena budu, hanya kepadamu saya menyembah, itu lebih kuat Pak. Jadi maf'ul bih ketika dikedepankan, itu maknanya lebih kuat. Jadi ini hanya kamu yang melihat Muhammad. Jadi paling bawah ini, pokoknya Mas Ihsan ini, hanya kamu yang melihat Muhammad. Jadi di sini nggak ada kemungkinan selain kamu yang melihat Muhammad. Kalau ini Muhammadun ro'aka, ini masih memiliki kemungkinan selain kamu dilihat Muhammad. Ini juga. Tapi kalau seperti ini Pak, benar-benar kuat ini. Makanya Allah mengatakan iya karena budu. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Asalnya kami menyembahmu ya Allah. Tapi ketika iya kan, hanya kepadamu. Atau yang paling terakhir, kayaknya naruh iya kan di belakang. Ada itu caranya? Iya kan bisa di belakang. Iya kan bisa di belakang. Kalau ini di belakang kan ini Pak ya. Misalnya Muhammadun ro'aka, ya kan? Di belakangnya fi'il, ini kan dhamir muttasil. Nih, ro'aka Muhammadun di belakangnya fi'il. Kita bisa Pak, ini ditaruh di belakang, tapi dengan syarat. Ada yang tahu? Caranya adalah tambah nafi dengan ilah. Nanti begini, ma ro'a Muhammadun illa iya. Nah, ini boleh. Jadi seakan-akan begini Pak. Ro'a Muhammadun iya kah? Ini kan kayak gini kan nggak boleh. Kayak gini kan nggak boleh. Ro'a Muhammadun iya kan nggak boleh. Harus seperti ini.
B dari apa? Dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Itu adalah maf'ul B dari dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Kayak di lafaz takbiran itu salah satunya wala na'budu illa iya, ya kan? Wala na'budu illa iya mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun. Wala na'budu illa iya.